lisanani wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Yang perlu kita syukuri nikmati adalah yang tak terhingga dari Allah, segala bentuk aktivitas kita mudah-mudahan diperpanjang usia kita di kegiatan ini, khususnya Boga Muhajirin Maju Jaya sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, tabi'in, sahabat dan kita yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, perintah doa yang artinya adalah kita mohon, berharap, kemudian juga meminta. Dalam surat Al-Min ayat 60 disebutkan, wa qala rabbukum a'uduni astajib lakum innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhan berfirman, doalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan dari menyembahku akan masuk ke jahanam dalam keadaan hina. Kemudian firman yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni wa inni haribun jibu dawa ta'da'i idza da'ani fajastajibuli wa yamilun bilallahu yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Bila yang memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ibu-ibu hadirin jemaah yang terhormat, hadis Nabi sabda Rasulullah, Ma'lam Bismillahirrahmanirrahim. Ma'lam ilallah ya taqbilallahi. Artinya, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Tirmizi. Ada beberapa syarat dari doa ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dilakukan dengan hati yang ikhlas, mengetahui. Yang kedua, mengetahui dan memahami arti doa yang disampaikan. Yang ketiga, sambil bertakwa kepada Allah. Yang keempat, dengan rasa penuh bakti dan penuh harap. Yang kelima, dengan khusyuk menghadirkan hati, tazarru dan suara yang lembut. Yang berikut, berdoa untuk kebaikan bukan untuk maksiat dan tidak terburu-buru ketika berdoa agar berharap dikabulkan. Maka yang berikut, kita ketika berdoa itu berpakaian yang baik, sebaiknya menghadap kiblat. Tata cara dan adab berdoa, antara lain menghadap ke kiblat, arah Ka'bah di Masjidil Haram. Kalau kita miring sedikit itu ke Istanbul, sedikit lagi ke New Delhi, kesini terus ke Rusia. Jadi harus tepat. Ya. Diawali dengan berzikir, bertaubat dan mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Jadi kita bermohon, berharap. Jadi jangan terus Assalamualaikum berdoa. Tidak, kita zikir dulu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Komplit dengan zikir kalau ada. Pada saat berdoa sangat dianjurkan dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Pada saat berdoa sungguh-sungguh dalam sikap yang penuh keikhlasan dan mengecilkan hati. Kemudian dibacalah 3 kali zikir tadi, 33 kali, lalu kita baca Fatihah, salawat. Yang lebih sempurna kalau kita membaca Asmaul Husna, karena Allah memerintahkan kepada kita berdoalah kepada Allah dengan namanya yang baik, yaitu Asmaul Husna. Pentingnya bertaubat sebelum berdoa, karena hanya orang-orang yang bertaubat menjauhi kezaliman dan penuh pengharapan kepada Allah sajalah yang doanya akan dikabulkan. Mengangkat tangan waktu berdoa sunat, tapi sabda Rasulullah mengatakan, sungguh Tuhanmu yang maha hidup lagi maha mulia merasa malu untuk tidak mengabulkan permohonan hambanya yang berdoa sambil mengangkat tangan. Tirmizi Salman. Dengan suara yang lembutnya yang katakan macam-macam gitu.
Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan penuh tadarru, yaitu merendahkan diri dengan penuh penghayatan dan suara yang lembut. Al-A'raf ayat 55. Ayat 55. Kemudian doanya tidak disajabkan. Tidak disajabkan. Ya Allah yang Gusti ya, tidak boleh. Rasulullah bersabda, tidak bersajab, jauhilah olehmu bersajab dalam berdoa. Kemudian kita punya keyakinan dari tadarru tadi merendahkan diri, yaitu mudah-mudahan dikabulkan doa kita, yakin. Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa yang kalian panjatkan pasti dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang di dalam hatinya kosong, tidak yakin dikabulkan. Tirmizi, Abu Hurairah. Kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian berdoa dalam keadaan, berdoa bisa dalam keadaan apa saja, waktu senang, susah, kaya atau miskin. Jangan di kamar mandi berdoa, itu mengucapkan batas. Menjawab salam jadi di kamar mandi udah nggak boleh ya, apalagi berdoa. Doa diari dengan membaca sholawat dan hamdalah. Jadi yang kedua, setelah kita berdoa, kita berikhtiar, usaha. Berkaitan dengan corona nanti akan saya sambung. Ikhtiar atau usaha adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai keinginan, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar, menerima doa seseorang hambanya. Tapi Allah juga mewajibkan kepada hambanya yang menginginkan doanya diperhatikan dan dikabulkan untuk berikhtiar, berusaha dan bergerak. Contoh seorang yang mohon doa kepada Allah agar dia diberi rezeki yang dia perlukan, syaratnya harus ada ikhtiar. Untuk memperolehnya dia harus berusaha, apakah lewat kegiatan berdagang, bertani, suatu kegiatan bisnis yang lain, dan menebarkan ilmu. Satu hal yang tak masuk akal, menginginkan rezeki tapi tidak diam, tapi dia diam saja, tidak berusaha apapun. Contoh, seorang yang sedang sakit, di samping dia berdoa, dia juga harus mencari obat yang diperlukan. Berhasil atau tidak, atau gagal suatu ikhtiar adalah hak dan wewenang Allah Subhanahu wa taala dalam menentukannya. Berusaha atau perjuangan adalah kewajiban manusia. Meninggalkan ikhtiar adalah bertentangan dengan sunnatullah atau suatu kesalahan. Hasil ikhtiar, maka kita ikhtiar, lalu kita sekarang bersabar. Orang-orang sabar dalam arti orang-orang yang senantiasa menjaga semua perbuatannya dan dipikirkan dan dihayati lebih dulu dalam suatu yang akan diperlakukan, yang akan dibicarakan. Orang-orang yang menerima suatu penderitaan dengan lapang dada, tabah menderita dan kepada Allah mereka bertawakal. Yang berikut, orang sabar adalah orang yang menjalani kesulitan hidup, ekonomi, penyakit, krisis dan sebagainya, menerimanya dengan senang hati, tabah dan selalu ingat pada Allah. Orang-orang yang menerima keridhaan Allah dalam sebuah cobaan hidup, dan mereka lah yang akan diterima pahalanya. Keterangan tersebut di atas tertulis pada surat Al-Ra'd, anak Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Yang berikut tawakal. Tadi sudah sabar, doa, kita berikhtiar, lalu bersabar. Sekarang kita harus tawakal ujung-ujungnya. Bertawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa kita disertai ikhtiar tadi berhasil atau tidak? Selaku muslim, apapun takdirnya harus terima dengan legowo sebagai bukti penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar adalah karena melaksanakan perintah Allah, dan kalau ikhtiar kita berhasil, maka kita wajib bersyukur atas perkenannya. Karena semua nikmat dari Allah, segala nikmat dan rahmat hanyalah dari Allah semata. Dan bila nikmat yang kita capai, kita selaku muslim tidak boleh merasa sombong, takabur, sebab kesombongan bisa merusak nilai-nilai pahala ibadah kita di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, apabila setiap ikhtiar atau perjuangan kita belum berhasil, kita tidak boleh merasa sesuatu kerjakan dengan usaha payah, berjuang, berkorban, belum juga ditakdirkan berhasil, harus kita singkapi dengan mungkin. Allah Subhanahu wa taala melihatnya ada kesalahan atau kekeliruan pada diri kita dalam berperilaku.
menunda keberhasilan itu yang kelak akan diberikan kepada turunan kita kelak mungkin nanti di akhirat. Kita tidak pernah tahu rahasia Allah, sirrullah, atau mungkin saja wujud keberhasilan itu diganti dengan keberhasilan lain yang lebih baik menurut ukuran Allah dan lain sebagainya. Kita sangat yakin Allah yang Maha Tahu, maka yang semacam ini harus kita sikapi yang berprasangka baik, husnuzon kepadanya. Oleh karena itu, jika terjadi yang demikian, maka seharusnya kita lakukan dalam muhasabah, alam nafsi, menguasai diri, introspeksi, serta bersabar dengan arti dituntut untuk terus berjuang, berusaha tanpa mengenal lelah sambil membenahi diri, niat, strategi, cara berpikir dan bekerja, sebab tidak ada jerih payah yang sia-sia. Demikian inilah caranya berpikir dan bertawakal kepada Allah. baru 3 menit ya. Udah 1. Doa-doa yang mustajab dan yang dikabulkan doanya yang bagaimana? Ternyata setiap malam suci Ramadan, antara azan dan iqamah, malam-malam Idul Fitri dan Idul Adha, malam-malam Lailatul Qadar, selesai dalam suatu pengajian atau majelis atau pertemuan seperti kita ini nanti berdoa dikabul insyaallah. Khatam tamat baca Al-Quran. Orang-orang yang teraniaya, musafir, diperkarakan dalam hukum, orang-orang yang terzolimi, keji dan sebagainya. Orang yang rajin ibadah wajib sunat, pejuang fisabilillah, orang-orang yang selalu berpuasa, orang-orang atau umat yang sedang haji atau umroh. Dalam masa kini kita diberikan cobaan epidemi COVID-19 seluruh dunia. Kata orang-orang Eropa, Amerika sana, kita hari ini sedang perang dunia ketiga, tanpa mengeluarkan senjata, peluru, tapi kita melawan cobaan. Kita sebutkan cobaan dari Allah kepada umat seluruh dunia untuk menanganinya. Maka kita harus bersabar tadi, berdoa, bersabar, berikhtiar, bersabar, kalau kita selalu tawakal menerima cobaan ini. Mudah-mudahan kelak ke depan segera khususnya di Indonesia, khususnya di Pasir Ayu, jangan ada yang terkena. Kita selalu berharap mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, bugar dengan motonya. Sekali lagi semua moto berteriak 1, 2, 3. Maju. Yes. Nah, itu moto kita. Namun hal ini juga harus kita imbangi dengan sesuatu yang kita perlukan. Ketika kita masih sehat, sebelum sehat kita harus terus berjuang. Selagi kita masih muda, sebelum tua kita terus berjuang. Selagi luas berpeluang, sebelum sempit terus kita berjuang. Selagi kaya, sebelum miskin kita tetap miskin, enggak berjuang. Selagi hidup, sebelum mati kita berharap panjang umur. Demikianlah rangkaian kultum atau pembahasan pokok hari ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari yang kita masukkan dalam peningkatan iman ketakwaan kita. Mudah-mudahan menjadi kebersamaan kita untuk selalu sehat. Saya tutup dengan doa, barangkali doa kilat saja. Ya Allah ya Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, dosa-dosa istri anak-anak kami. Amin. Ya Allah, berikanlah mereka perlindungan, jauhkanlah dari berbagai penyakit, hindarkanlah dari berbagai balai. Ya Allah, anak-anakku semoga menjadi keluarga sakinah wainah warahmah, cucu-cucuku menjadi cucu yang solehah, yang baik, yang hormat pada orang tua dan ibu ayahnya, dan kita semua menjadi bagian dari kegiatan ini, menjadi orang-orang yang husnul khotimah ketika saat nanti, husnul khotimah saat nanti. Saya dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit pas.